Hai, jumpa lagi di channel Umaruseno. Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusan kalian. Jangan pernah berputus asa dengan keadaan. Tetaplah optimis dan positive thinking hingga akhir ujung kehidupan kita, yaitu kematian. Ya, kematian. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita semua pasti akan menjumpai kematian kita dengan takdir yang kita pilih sendiri. Meski kematian masih menjadi rahasia dan masih menjadi misteri yang belum terungkap hingga hari ini. Dan di malam Jumat ini, Receh kembali tayang. Buat guys-guys yang baru aja berkunjung ke channel ini dan belum tahu apa itu Receh, Receh adalah salah satu program di channel Umaruseno. Receh yaitu retail cerita horor. Dan Receh kali ini sudah masuk episode ke-7. Receh selalu tayang setiap malam Jumat atau Kamis malam jam 8 malam. Dalam program Receh, retail cerita horor, gue akan meritel atau menceritakan kembali kisah-kisah horor nyata yang gue dapatkan dari internet, dari sosial media, ataupun dari platform-platform lainnya. Dan buat guys-guys yang punya pengalaman horor yang ingin dibacakan kisahnya di dalam Receh retail cerita horor, kalian bisa mengirimkan pengalaman horor nyata kalian ke sini. Dan gue akan dengan senang hati menunggu kisah terhoror yang pernah lo alami. Dan di Receh episode ke-7 ini, gue akan meritel atau menceritakan kembali kisah kematian yang dialami oleh seorang anak, yang kisah ini diambil dari akun Freddy Raskin dan ditulis ulang kembali dalam website sinergijatim.com. Dan seperti apakah kisahnya? Langsung aja kita ngereceh. Di tahun 2001, ada satu anak di kelasku yang kala itu terlihat paling aneh. Namanya adalah Alif. Alif adalah teman sekelasku, dan dia adalah anak pendiam yang suka duduk di pojok ruang kelas. Oh iya, namaku Tika. Waktu itu, aku baru duduk di bangku kelas 1 SMP. Alif ini tidak pernah fokus ketika diajak bicara. Dia lebih banyak diam di kelas. Kata teman-teman, dia ini termasuk anak yang punya kemampuan khusus melihat hal-hal gaib. Tapi saat itu aku tidak terlalu percaya. Hantu-hantu menurutku hanya ada di dalam cerita-cerita horor ataupun film. Sampai suatu hari, sebuah kabar buruk menimpa temanku yang bernama Linda. Dia mengalami kecelakaan saat akan berangkat ke sekolah. Kata wali kelas, Linda dan bapaknya ketabrak angkot yang sedang melaju kencang. Bapaknya selamat, tapi Linda yang saat itu tidak menggunakan helm mengalami luka parah. Semua temanku menangis saat itu, kecuali Alif.
Dia tampak menyendiri duduk di ujung rumah Linda, seperti sedang berbicara dengan seseorang. Esoknya, kelas berjalan seperti biasanya. Bangku Linda yang ada di belakangku kosong. Beberapa teman masih ada yang membicarakan kematian Linda. Aku juga masih merasakan kehilangan. Biasanya, Linda ada di belakangku, mencolekku ketika akan meminjam pensil atau rautan. Di tengah pelajaran sejarah yang sedang berlangsung, aku sesekali menoleh ke belakang. Aku merasa diawasi. Tapi yang aku lihat di belakangku hanya bangku kosong dan temanku yang sibuk mencatat di belakangnya. Aku kembali meneruskan pekerjaanku, tapi lagi-lagi ada perasaan diawasi. Aku menoleh ke arah Alif. Dia melihat tajam ke arahku. Matanya seperti menatap ke bangku kosong yang ditinggalkan Linda. Aku merasa tidak nyaman sebenarnya. Tapi ya sudahlah. Alif memang sering memandang tidak jelas seperti itu. Jam pelajaran pertama dan kedua sudah lewat. Tinggal 2 jam pelajaran lagi. Sebelum pulang sekolah, aku kembali mengamati Alif di dalam kelas. Aku berpura-pura menempelkan tanganku di pipi. Lalu ekor mataku melirik ke Alif. Ternyata Alif masih menatap tajam ke arahku. Setelah jam pulang sekolah, aku mulai tak sabar. Kudatangi Alif yang berjalan paling belakang setelah semua teman di kelas keluar. Alif gugup melihatku mendekatinya. "Hei Alif, kamu kenapa melihatku seperti itu?" Kataku langsung di depannya. Mata Alif melihatku terkejut. Enggak apa-apa, Tik." "Ah, jangan bohong deh. Dari tadi kamu melihat ke aku. Bilang kalau nggak suka." Sahutku lagi. Tubuh Alif yang lebih kecil dariku itu kemudian tiba-tiba mendekat. Alif berbisik ke telingaku, "Ada Linda." Aku langsung melangkah mundur. Aku kaget sekali. Kau bilang apa, Alif? Apa maksudmu berkata seperti itu?" Ku bentak lagi Alif. Aku tidak terima dia berkata seperti itu. Alif seperti paham dengan apa yang ada di pikiranku. Dia lalu mendekatiku lagi dengan posisi tubuh menunduk. "Besok datang lebih pagi ya, jam 5:30. Nanti kamu akan tahu sendiri," bisik Alif lagi. Dia lalu berlari keluar kelas meninggalkanku. Aku masih merasa marah, campur bingung saat itu. Kulirik sekeliling, sudah tidak ada lagi orang di dalam kelas. Entah kenapa, ada perasaan takut tiba-tiba melihat kelas yang sepi. Apalagi setelah melihat posisi kursi Linda yang tiba-tiba sudah mundur dari posisi awalnya. Aku langsung ikut berlari keluar kelas, mencari angkutan untuk pulang. Keesokan paginya, aku ikutin kemauan Alif. Sebenarnya aku bingung, tapi ada rasa penasaran juga. Ayahku kuminta mengantar ke sekolah pukul 5:15. Aku beralasan ada les tambahan dari guru. Di sekolah suasana masih sangat sepi, hanya penjaga yang terlihat masih menyapu halaman. "Tumben pagi ini Mbak Tika," kata Pak Kamto menyapaku. Aku hanya tersenyum saja sambil berlari ke arah kelas. Di sana kelas masih benar-benar sepi. Tidak ada orang sama sekali. Tapi pintunya sudah terbuka. Entah kenapa aku seperti takut masuk ke dalam kelas. Akhirnya aku memilih menunggu. Kusandarkan tubuhku di tembok kelas sambil melirik ke arah lorong. 10 menit kemudian,
Alif datang dengan langkah yang pelan. Dia melihatku, tapi tanpa ekspresi sama sekali. Begitu sampai di depanku, Alif lagi-lagi mendekatkan mulutnya di telingaku. "Kita tunggu di sini ya," bisiknya. Setelah berkata seperti itu, Alif lalu menempelkan jempolnya ke bagian belakang leherku. Anehnya, aku yang biasanya tidak suka sembarangan disentuh, memilih untuk diam. Alif mengajakku berjalan sedikit menjauh. Dan kami pun berdiri di dekat pohon besar yang tetap bisa menatap ke arah lorong kelas tempat siswa-siswa datang. 5 menit berlalu. Salah satu teman sekelasku mulai berdatangan. Si juara kelas yang memang biasanya datang paling pagi. Lalu 1-2 orang mulai datang. Sampai akhirnya datang siswa keempat. Nafasku langsung mendadak berat. Kakiku tiba-tiba terasa dingin. Aku melihat siswa dengan seragam putih biru. Seharusnya hari ini semua siswa menggunakan baju batik. Tapi siswa yang menggunakan baju putih biru semakin dekat. Aku semakin mengenalnya. Iya, dia Linda. Datang dengan wajah pucat dan baju putih yang terciprat noda darah. Tubuhku semakin kaku ketika Linda berjalan semakin dekat ke arah kelas. Kulihat jelas bagaimana kepala Linda yang luka pesok sebelah, sehingga alis mata kirinya masuk ke dalam. Dia berjalan lurus seolah mengabaikan semuanya. Sesaat sebelum masuk ke dalam kelas, Linda menoleh kepadaku. Mulutnya seolah mengatakan sesuatu, tapi tak ada suara yang keluar. Aku menahan kaku, antara takut dan heran dengan situasi yang aku rasakan. Linda lalu tersenyum dengan raut bibir yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Linda lalu masuk ke dalam ruang kelas mengikuti siswa lainnya. Di dalam kelas, aku memilih duduk dengan Alif. Siswa kelas mulai berdatangan, dan jari Alif masih menyentuh tengkukku. Ini membuatku bisa melihat Linda yang duduk di kursinya. Linda menatap lurus ke arah papan tulis, sesekali tangannya tampak mengacung ke arah guru seperti biasanya. Hari itu matahari cukup cerah sebenarnya. Tapi sejak tangan Alif menyentuh tengkukku, cahaya di dalam kelas seolah menjadi temaram. Aku pun menyapu pandangan ke sudut kelas yang lain. Ternyata tak hanya Linda yang menjadi sosok goib yang bisa aku lihat. Di dekat pintu ada sosok lain. Wujudnya seorang anak laki-laki seumuranku, dengan seragam sekolah yang terlihat lusuh. Kelopak matanya tampak hitam. Dia berdiri di sebelah temanku yang bernama Atim. Atim yang duduk di bangku depan. Anak dengan wajah pucat itu meniup-niup telinga Atim. Mata Atim tampak mengantuk setelah ditiupi. Ternyata ini alasan kenapa Atim selalu mengantuk di dalam kelas. Seperti tahu diperhatikan, anak berwajah pucat itu menatapku, lalu tersenyum. Tak lama, dia kembali lagi meniupi telinga Atim. Aku merasakan sensasi yang tidak nyaman saat itu, antara demam dan kedinginan. Aku kembali menoleh ke arah Linda. Dia masih di sana, duduk menghadap ke arah papan tulis. Darah di kepalanya masih mengalir membasahi seragamnya. Aku tak berani menatapnya lama-lama. Setelah melihat Linda dan keadaan suasana di kelas yang temaram, aku pun menoleh ke Alif.
Ku beri isyarat untuk melepaskan tangannya. Alif tersenyum dan mengangguk. Tak sengaja, mataku menatap sesuatu yang ternyata sudah lama berdiri di belakang Alif. Dari awal aku mengira itu hanya bayangan, sesuatu yang gelap. Mataku terus mengikutinya ke atas. Sebuah wajah kecil yang menjadi puncak bayangan hitam itu ada di atas langit-langit. Aku hampir menjerit melihat wajah putih dengan senyum dingin itu. Mata itu menatapku. Alif melepas tangannya lebih cepat. Lalu dia berkata, "Tika, yang itu jangan dilihat. Itu jahat." Bisik Alif di telingaku. Seketika suasana kelas menjadi cerah seperti biasa setelah Alif melepaskan tangannya dari tengkukku. Tidak ada Linda di tempat duduknya, bangku itu kosong. Anak yang tadi berdiri di samping Atim juga tidak ada. Pandanganku kembali normal. Kulirik Alif yang membalas tatapanku dengan anggukan. Setelah bel istirahat berbunyi, Alif menarikku keluar kelas. Dia mengajakku berjalan ke arah lapangan sekolah yang ada di sisi belakang. Selama berjalan, Alif yang selama ini irit bicara mulai menasehatiku. Dia bilang, "Tika, tak perlu ikut campur dengan urusan goib meskipun kita bisa melihatnya." Alif lalu menunjuk ke sebuah kolam ikan tua yang ada di belakang sekolah, dekat dengan lapangan. Setelah itu, Alif pun kembali menempelkan jarinya ke belakang leherku. Dan seketika, kolam ikan itu berubah. Ukurannya menjadi lebih luas. Di dalam kolam ada 5 atau 6 orang anak-anak seumuranku. Mereka menggunakan seragam sekolah. Tapi dari model seragamnya itu seperti seragam lama, mungkin generasi kelima atau ke-10 di atasku. Mereka meringkuk kedinginan di tengah kolam. Mata mereka tampak kosong. Sampai akhirnya salah satu dari mereka melihatku. Dia langsung beranjak mendekatiku. Anak laki-laki itu setengah berdiri dan berlari. Belum sampai pinggir kolam, tiba-tiba air kolam bergejolak. Anak laki-laki itu langsung ketakutan menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan air kolam itu mendadak meninggi. Tubuh anak laki-laki itu seperti tertarik lagi ke belakang. Wajahnya menangis, tapi tidak ada suaranya. Lalu dari dalam golakan air muncul tubuh ular yang cukup besar. Badannya memenuhi semua sudut kolam. Keenam anak itu menangis. Tubuh ular besar itu melilit mereka. Di sudut kolam berlumut itu, lalu muncullah pemilik tubuh ular itu. Ternyata pemilik tubuh ular itu adalah seorang wanita tanpa pakaian. Setengah tubuhnya ular dan setengah tubuhnya lagi manusia. "Jangan dilihat wajahnya," kata Alif tiba-tiba sambil melepaskan tangannya. Dan kolam besar di depanku kembali menjadi kolam ikan yang berlumut. Alif lalu mengajakku kembali ke kelas. Sambil berjalan, Alif mengatakan kalau tidak semua urusan dengan makhluk goib harus diselesaikan. Seperti anak-anak di kolam tadi. Anak-anak itu, kata Alif, menjadi korban pemilik kolam. Secara fisik bisa terlihat karena kecelakaan, tapi jiwa anak-anak itu sebenarnya tertahan di sana karena kesalahan yang pernah mereka buat. Tapi tenang saja Tika, Linda tidak akan seperti mereka, ujar Alif. Besok dia akan pulang ke tempatnya, kata Alif lagi sambil tersenyum.
Malam harinya, aku bermimpi didatangi Linda. Kali ini ia datang dengan wujud yang normal, persis seperti sebelum dia kecelakaan. Linda mengajakku duduk di sebuah taman, dan dia berkata, "Tika, ini tempat orang-orang yang menunggu." "Menunggu apa, Lin? Kok banyak banget orang di taman?" Aku pun bertanya ke Linda. Linda hanya tersenyum. Dia lalu menunjuk sebuah jalan yang tak terlihat ujungnya. Beberapa orang di taman berjalan ke arah itu. Linda lalu memegang tanganku dan meminta maaf atas kesalahannya. Dia juga berpesan agar menyampaikan salam untuk kedua orang tuanya, karena dia tidak bisa memenuhi impian dan harapan kedua orang tuanya. Tak lama, Linda lalu pergi ke arah jalan yang tak berujung itu, dan aku pun terbangun dengan kondisi nafas yang naik turun. Sesaat setelah bangun, aku sempat mencium bau parfum yang biasa dipakai Linda, dan aku pun menangis setelahnya. Di sekolah, aku sempat sekali lagi meminta Alif membantuku melihat bangku Linda, dan bangku itu sudah kosong. Tidak ada lagi sosok Linda di sana. "Dia sudah pergi, Tika. Mari kita doakan saja," ujar Alif. Nah, demikianlah kisah perjalanan kematian seorang anak yang bernama Linda yang dilihat disaksikan oleh temannya yang memiliki kemampuan indigo yang bernama Alif, dan kemudian diajaklah temannya yang bernama Tika untuk dapat menyaksikan. Wallahu alam bisawab. Sesungguhnya kebenaran itu hanya Allah yang mengetahuinya. Allah lah yang mengetahui hal-hal goib dan nyata. Sementara kita manusia memiliki pandangan dan penglihatan serta pendengaran yang sangat terbatas. Tapi ada satu hal yang kita ketahui pasti, bahwa kematian itu akan datang menghampiri kita. Jadi tugas kita sambil menunggu kematian adalah berbuat yang terbaik bagi diri kita, keluarga kita, dan bagi orang-orang maupun makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Sekali lagi gue ucapin terima kasih buat guys-guys yang sudah menemani kebersamaan menonton video ini hingga akhir. Dan bagi guys-guys yang memiliki pengalaman horor yang ingin dibacakan kisah horornya di Receh episode selanjutnya, kalian bisa mengirimkan pengalaman horor kalian ke sini. Dan bagi guys-guys nih yang belum subscribe channel ini, bantu channel kami agar dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umaruseno mengupload video terbaru. Sampai jumpa lagi di Receh selanjutnya.